Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara pemilihan ketua, saya akan membacakan juknis terlebih dahulu agar kita bisa ada dasar kita daripada musyawarah kita pada hari ini. Petunjuk teknis pembentukan DPC PGMI Kecamatan tahun 2022. 1. Tim induk DPD PGMI Kota Batam akan mengendalikan, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah cabang pembentukan DPC PGMI secara keseluruhan yang dibantu pada koordinator dan anggotanya per kecamatan, gabungan beberapa kecamatan sesuai dengan yang telah ditentukan, sesuai yang telah dirapatkan, dan akan bertugas sebagai fasilitator. 2. Tim panitia pelaksana pembentukan DPC PGMI yang ke lapangan beberapa kecamatan akan dibekali dengan surat tugas dari DPD PGMI Kota Batam. 3. Koordinator dan anggotanya segera melakukan pendataan madrasah baik dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA yang berada di ruang lingkup koordinasinya dapat berkoordinasi dengan ketua KKM atau IKRA. 4. Koordinator dan anggotanya secara menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah cabang pembentukan DPD kecamatan. Pelaksanaannya dalam rentang waktu tanggal 26 September sampai tanggal 7 Oktober 2022, serta segera melaporkan kepada panitia pembentukan DPC PGMI untuk dibuatkan surat undangannya. 5. Koordinator dan anggotanya diberi tugas memfasilitasi musyawarah cabang untuk membentuk DPC PGMI kecamatan. 6. Kepengurusan DPC PGMI kecamatan nantinya diharapkan bisa mengakomodir semua satuan pendidikan madrasah baik dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA yang berada di wilayahnya. Kepala satuan pendidikan lebih diutamakan. 7. DPC PGMI kecamatan yang akan dibentuk nantinya tidak boleh rangkap jabatan kepengurusan dalam DPD PGMI Kota Batam maupun DPW PGMI Provinsi Kepulauan Riau. 8. Teknis pembentukan DPC PGMI kecamatan akan kita jelaskan agar bisa dipedomani dan dapat dilakukan secara seragam, mengingat kita belum memiliki ketentuan yang lebih jelas dalam panduan organisasi dan ADART PGMI. 9. Ketika undangan sudah dibuat, pastikan semua satuan pendidikan baik dari tingkat RA sampai MA di wilayah kecamatan sasaran telah mendapatkan undangan rapat. 10. Setelah peserta musyawarah cabang hadir di tempat yang telah ditentukan, musyawarah dapat dibuka oleh fasilitator. 11. Langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya sebagai berikut. Pertama, menentukan bakal calon pengurus dengan meminta semua peserta yang hadir di luar pengurus DPD DPW PGMI untuk menuliskan atau mengajukan 2 orang nama yang bisa atau layak menjadi pengurus DPC PGMI kecamatan. Nama yang ditulis harus ada di forum musyawarah cabang. B. Menghitung dan merekapitulasi usulan bakal calon pengurus yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon formatur, misalkan 10 orang atau sesuai usulan forum. C. Calon formatur yang sudah ditetapkan selanjutnya dilakukan voting dengan meminta peserta musyawarah cabang di luar pengurus DPD DPC di luar pengurus DPD DPW PGMI
untuk menuliskan lagi 2 orang nama dari calon formatur yang telah ditentukan. Setelah dilakukan penghitungan dari hasil rekapitulasi dan dipilih 3 orang nama peraih suara terbanyak yang selanjutnya ditetapkan sebagai formatur. D. Formatur yang telah dipilih selanjutnya dilakukan voting dengan meminta peserta musyawarah cabang di luar pengurus DPD DPW PGMI untuk menuliskan mengajukan 1 orang nama yang dipilih dari formatur tersebut. Setelah dilakukan penghitungan dan rekapitulasi, peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua DPC PGMI Kecamatan. Ketua DPC PGMI Kecamatan terpilih selanjutnya melakukan rapat dengan formatur yang ada untuk menyusun kepengurusan DPC PGMI Kecamatan yang lengkap berdasarkan struktur kepengurusan yang telah ditentukan, yang telah disediakan oleh panitia pembentukan DPC PGMI dengan memperhatikan mengakomodir kaum perempuan minimal 30%. Setelah kepengurusan terbentuk, ketua DPC PGMI Kecamatan terpilih diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan. G. Acara selesai. Fasilitator membuat berita acara pelaksanaan musyawarah cabang dan melaporkan hasilnya. Struktur organisasi DPC PGMI yang lengkap kepada tim induk panitia pembentukan DPC PGMI Kecamatan. Kemudian panitia pelaksana pembentukan DPC melaporkan kepada DPD PGMI Kota Batam. Demikianlah petunjuk teknis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami panitia pelaksana musyawarah cabang pembentukan DPC PGMI, Ketua Rudi Hartono SAG MM, Sekretaris Isulpal SPD mengetahui Ketua DPD PGMI Kota Batam Rosmadi SPD ditandatangani dan ditempel. Selanjutnya kami akan membacakan tata tertib peserta musyawarah cabang pembentukan dewan pimpinan cabang DPC Persatuan Guru Musyawarah Indonesia, Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kecamatan Sagung dan Galang tahun 2022. Setiap peserta musyawarah cabang melakukan registrasi pada kesekretariatan. Ya. 2. Setiap peserta musyawarah cabang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 3. Setiap peserta selama mengikuti musyawarah cabang mempunyai status yang sama. 4. Peserta musyawarah cabang menggunakan tanda peserta selama berlangsungnya musyawarah. 5. Setiap peserta musyawarah cabang mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan panitia pelaksana pembentukan DPC PGMI Kecamatan. 6. Setiap peserta musyawarah cabang hadir tepat waktu sesuai time schedule musyawarah. 7. Setiap peserta musyawarah cabang harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia pelaksana. 8. Bagi peserta yang menyampaikan usulan, gagasan, ide, pendapat, pernyataan, pertanyaan, dan kritikan harus yang membangun pencapaian visi, misi, target, sasaran demi peningkatan kompetensi yang disinkronisasikan dengan musyawarah cabang dengan cara mengacungkan tangan, mengucapkan salam, ucapan terima kasih, menyebutkan identitas dan menyampaikan maksud secara ringkas, jelas, tegas, dan santun. 9. Seluruh panitia penyelenggara, narasumber, peserta musyawarah cabang diharapkan mampu membangun karakter sikap saling toleransi, menghargai, maupun silaturahmi, rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Seluruh panitia penyelenggara, narasumber, peserta musyawarah cabang diharapkan mampu mengembangkan etos kerja, loyalitas,
edukasi iklim kerja yang konstruktif, integratif, komprehensif, harmonis, dan kondusif. 11. Seluruh peserta musyawarah cabang dapat memahami, memaklumi keterbatasan panitia penyelenggara dalam memberikan layanan perjalanan musyawarah pada kegiatan pembukaan, pelaksanaan maupun penutupan. 12. Seluruh peserta musyawarah cabang membentuk DPC PGMI kecamatan mematuhi dan mentaati tata tertib ini. 13. Hal-hal yang lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Mengetahui Ketua Panitia Pembentukan DPC PGMI Budi Hartono SAG MM, Koordinator Panitia Pembentukan DPC PGMI Imas Sa'adah SAG, ditanda tangani dan distempel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta musyawarah yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke acara pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan seksi-seksi. Untuk pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan seksi-seksi, kami akan memohon bantuan kepada Ustadz Ujang untuk membantu berjalannya pemilihan ini. Pada Ustadz Ujang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Para panitia pembentukan divisi PGMI Kecamatan Sagulo dan Galang, dan majelis guru yang bisa hadir dari RA, kepala RA, MT SMA, dan guru yang mewakili. Ada beberapa hal saya sampaikan berkenaan teknis pelaksanaan pemilihan ketua, karena tadi di dalam aturan pemilihan itu secara voting itu adalah secara politik. Kita ini di madrasah itu ada guru pondok pesantren, ada ustadz dan ustazah. Biasakan musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Jangan biasakan mengambil keputusan berupa voting. Karena di madrasah, apa sih yang akan kita kejar sebagai pengurus? Keuntungan di dalamnya sebenarnya amanah. Ketika nanti dipilih itu amanah. Maka
saya sarankan dengan panitia, ambil saja kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ada beberapa nanti mungkin utusan-utusan kepala baik RA, MTS dan MA. Berapa orang bermusyawarah untuk menentukan siapa ketua. Itu lebih baik ketimbang kita ambil voting. Ya. Jadi jangan biasakan kalau kita bermusyawarah, apalagi kita madrasah, ustadz dan ustazah mengambil keputusan voting. Biasakan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Karena saya dengar saya voting terus, sistemnya voting terus. Ya, musyawarah lah, itu lebih baik. Bermusyawarah itu akan membawakan manfaat. Berbeda dengan rasa voting yang kita ambil. Ya Bapak Ibu ya. Karena saya ini kan tidak bisa memilih dan tidak bisa dipilih. Karena kami dari DPD. Kami dari DPW. Ya, kami dari DPW, jadi kalau sudah jadi pengurus DPW, tidak bisa memilih dan tidak bisa dipilih. Jadi menghadiri hari ini, ya, bagaimana di Kecamatan Sagulung dan Galang bisa terbentuk kepengurusan. Dan kepengurusan itu intinya membawa amanat kawan-kawan yang ada di Kecamatan Sagulung dan Galang. Itu yang dibawa, bukan mencari keuntungan di Sagulung dan Galang. Nah itu yang harus dipahami nanti pengurus. Ya, itu yang harus dipahami oleh pengurus. Karena tidak ada yang akan kita cari dan kita kejar. Mau cari popularitas, ya, kami sebagai ketua juga. Maka saran saya, ketua, ya, koordinator, untuk bisa bermusyawarah dengan guru-guru yang untuk menentukan kepengurusan yang ada. Hindari dulu yang namanya voting itu. Siapa mau tahu ya? Nah, kita ini kan ada RA, ada MP, ada MTS, ada MA, ada satu lagi guru PAI. Guru PAI itu berada di PGMI, bukan berada di dinas. Jadi guru PAI itu nanti minta diundang juga, karena guru PAI itu berada di bawah Kementerian Agama, bukan di bawah dinas. Yang ada di negeri itu, ya, mereka bukan PGRI, itu masuknya di PGRI. Gaji mereka dari Kementerian Agama, bukan dari dinas. Dari dinas itu mungkin hanya bantuan insentif dan lain sebagainya lah. Maka nanti mohon juga ketika sudah terbentuk, dan hari ini seharusnya juga diundang mereka, karena mereka adalah peserta dari PGMI. Hanya ditugaskan di sekolah negeri sebagai guru PAI. Tetapi ketika kegiatan mereka itu banyak di Kementerian Agama. Nah ini mohon nanti pengurus ke depannya, ya. Jadi kita itu ada PGRA, ada RA, ada MP, ada MTS, MA, dan guru PAI yang ada di sekolah negeri. Itu pesertanya. Supaya nanti paham mereka itu masuknya dengan kita gitu. Yang selama ini mungkin terabaikan karena kenapa? Karena tugas mereka berada di sekolah negeri. Ini mohon, jadi sekali lagi mari kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, ajukan saja dari RA siapa, mungkin RA bisa bermusyawarah siapa yang akan diangkat. Dari MP mungkin bisa bermusyawarah siapa yang akan diajukan. Kemudian dari MTS siapa yang mau diajukan, dari MA siapa yang mau diajukan. Sudah bermusyawarah. Kalau ada 4 calon, bermusyawarahlah yang 4 ini. Siapa yang akan menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Enggak repot memilih itu. Yang repot itu kalau sudah ikut, itu yang repot. Tapi kalau bermusyawarah,
Itu mudah selesainya. Kalau kita laksanakan secara bermusyawarah. Ya Bapak Ibu ya, jangan biasakanlah, karena kalau sudah voting itu, jangankan guru madrasah, ya, kepala saja kalau sudah mulai voting, meja kursi bisa melayang. Beda dengan kita musyawarah. Kepala-kepala itu kalau sudah voting memilih itu, bisa meja sama kursi melayang. Kita sini alhamdulillah cuma ini ada sediakan, tapi besar semua ini. Ya, lebih malang nanti. Ya Bu ya. Ya, kita bermusyawarah saja untuk mencapai mufakat dan hasilnya untuk kita semua. Kawan-kawan kita ini kita amanahkan mereka untuk membawa nama Sadulung dan Jalan di dalam kepengurusan. Dan mudah-mudahan mereka nanti amanah di dalam melaksanakan, karena ini adalah keinginan kawan-kawan supaya bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin arahan yang kami sampaikan. Jadi mohon sekali lagi silakan diatur dengan sebaik-baiknya, laksanakan yang sebaik-baiknya. Nanti kalau ada yang memang kurang pas, ya kita perbaiki di dalam bermusyawarah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi betul kata sebelumnya tadi, kalau memang bisa kita sepakati untuk pemilihan ketua ini jangan di voting, biarlah kita musyawarah sehingga nanti hasilnya tidak ada istilahnya apa namanya yang keberatan ya dan untuk rugi, tidak ada yang bisik-bisik. Jadi sekarang kita mohon kepada masing-masing tingkatan, baik dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA, untuk musyawarah menentukan siapa bakal calon yang akan diusung untuk masing-masing tingkat. Setelah itu nanti baru nanti duduk bersama lagi siapa lagi yang akan diajukan, didorong untuk menjadi ketua DPC. Silakan Bapak Ibu, kami kasih waktu 10 menit untuk menentukan calon ketuanya masing-masing tingkatan. Waktu mulai dari sekarang. Silakan. Di dalam aturan tadi sudah dijelaskan bahwa diutamakan kepala, ya, diutamakan kepala. Jadi kepala RA nanti gabung dengan guru-gurunya, tapi kepalanya yang diutamakan. MI, MTS, MA juga begitu. Kalau tak ada kepalanya nanti gurunya. Ya. Di MTS-nya ada nggak kepalanya? Kalau tak ada ya terpaksa gurunya. Ya kan itu, ya. Ya karena kenapa? Karena nggak datang. Karena di situ itu disampaikan peserta yang hadir. Nah, peserta yang hadir. Jadi silakan Bapak Ibu, silakan bermusyawarah terlebih dahulu ya untuk mengusulkan calon. Ya, mengusulkan calon di setiap yaitu tingkatan. Nanti akan bermusyawarah lagi di setiap tingkatan itu untuk menentukan ketua. Silakan. Gimana Ustaz? Ustaz Suhendri gimana? Oke? Atau ada masukan? Ayo silakan bermusyawarah. Berapa dulu? Setiap tingkat 2 orang, tidak masalah berarti. Berarti nanti pesertanya ada 8. Ya, pesertanya ada 8 nanti. Yang akan bermusyawarah lagi. Ya, silakan per tingkat diatur, per tingkat. Luas nih, RA, MI, MTS, MA. Nah,
Karena RA paling banyak tuh kan, sudah RA situ lah. Nah, yang MI silakan cari tempat sendiri lah. Yang MTS cari tempat sendiri, luas nih. Ada nggak lantai 2 nih? Silakan di sini ya. Ya silakan yang MI silakan di situ. Ya, setiap tingkatan 2 orang. Ya, setiap tingkatan 2 orang, silakan. Oh, dari era sudah, mantap. Ya, sudah, bagus, sudah disiapkan calon dari era. Wais. Boleh. Dari RA sudah menentukan, dari jauh-jauh sudah menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon. Ya, dari RA 2 orang. Kita kasih waktu 10 menit aja ya Bapak Ibu ya. 10 menit saya rasa selesai. Dari MTS. Dari RA Ibu Tuti Setiani, dan kemudian Anita Sondang. Dari MI Ibu Heri Prestin dan Ustaz Mulyana. Dari MTS Ustaz Wendy dan Ustaz Ramli. Dari MA Ustaz Ramli dan Mukti. 8 orang ini untuk bermusyawarah. Silakan yang 8 orang ini bermusyawarah siapa yang akan dijadikan ketua umum DPC. Yang lain nanti kan tinggal jadi pengurus. Nggak usah susah-susah. Ya, sini aja. Kosong ini. Sini. Tentukan ketua 1, yang lain tinggal pengurus. Selesai. Nggak usah susah-susah. Sini. Musyawarah lah 8 nih. Siapa nak jadi ketua? Habis itu tunjuk siapa pengurus yang 8. Susah. Susah. Enggak enak kan kalau 12 kita itu. Ayo maju depan sana. Mana? Masuk sana. Tidak, Pak. Udah pengurus. DPD ya? Apa? MA ini dah nampak namanya Man Batam nih. MA nih. Ustaz Ramli nih. Salah bawa baju. Udah nampak. Betul.
beliau dari ibu ini paling tua. Tua pengalaman, tua ilmu, tua Karena ini kan PGMI juga ya. Di mana-mana saja harus juga harus hormatin. Biasanya tuh paling bagusnya tua itu apa? ya. Kalau itu betul mana-mana begitu sebetulnya. Oh, sekarang sudah banyak tua tuh. Tapi sekarang sudah banyak tua perempuan masalahnya. Iya. Kalau itu prinsipnya saya setuju sekali. Arrange untuk Mana tuh? sekarang di mana? Tapi kita tidak usah nyebutnya. Tidak tuh. Kenapa? Ini kenapa kok sekarang banyak perempuan? Kata perempuan itu cekatan. Iya, cekatan, energik, pola pikirnya itu luar biasa. Jelas Pak. Lincah lagi. Iya. Lincah. Nah itu dia. Dan prinsipnya perempuan yang masalah. Itu betul. Tetapi alangkah baiknya kalau masih ada laki-laki Misalkan. sekretaris negara ini masih bisa perempuan karena perempuan juga belajar bisa begini bisa ini. Tapi yang namanya perempuan itu seyogyanya aja sebaiknya memang. Ya. Nah, gimana? Kalau yang tua di belakang yang salah semuanya lebih banyak. Gak bisa. Jadi kesimpulannya tidak lebih dari itu. Jadi kesimpulannya itu. Itu mudah bu. Iya, dan kita sama-sama kan Pak. Rumah kan Pak. Masih ada lagi soalnya jadi hidupnya. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Setuju nggak setuju? Dari yang tua lah, yang tua lah. Sekarang tua lah. Dari kepala sampai yang tua. Ada pasien dia Iya. Yang tua adik-adik bisa jadi adik-adik lah. Alasan aja. dari sekian saya kira kita masih akan ya intensitas kita masih banyak lebih tinggi. Ini kan bosnya ibu kita lebih argumentasinya sama kayak ibu.